Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di Majelis Talim Al-Mukarramah ini pada siang hari ini, ya. Semestinya ibu-ibu tidur di rumah, tapi karena ada pengajian Al-Mukarramah pada siang hari ini, maka kita bersama-sama di sini, ya. Masya Allah, luar biasa. Saya sungguh sangat terharu dan sangat terkesan dan sangat bangga pada ibu-ibu Majelis Talim Al-Mukarramah, ya. Alhamdulillah, ibu-ibu memiliki semangat yang sangat luar biasa, ya. Itu semua sebenarnya hidayah dari Allah, ya. Itu adalah bukti cintanya ibu-ibu kepada Majelis Talim, ya. Karena satu pertimbangan saya kita tertunda karena ibu-ibu capek untuk latihan gerak jalannya. Gerak jalan kita ini kan untuk memeriahkan HUT Kota Bau-Bau. Majelis penting dan itulah kebanggaan saya. Saya sangat bangga pada anggota Majelis Talim Al-Mukarramah. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada anggota Majelis Talim Al-Mukarramah, ya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini, yang penuh dengan hamparan ilmu. Semoga kita semua yang hadir ini kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada untuk saya pada siang hari ini, saya sebenarnya mungkin hanya berteori tentang sabar. Ibu-ibu lebih sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, tentang sabar. Ibu-ibu lebih ahli. Saya di sini mungkin hanya berteori, tapi tugas kami adalah sebagai seorang penyuluh adalah menyampaikan dalam hal kebaikan. Karena demi kebaikan, meskipun ibu-ibu sudah prakteknya di kehidupan ini sudah luar biasa, tapi baiklah, saya hanya memberikan teori, ya. Dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita hidup di dunia ini selalu akan ada yang singgah dalam kehidupan kita, ya. Apa itu yang akan singgah dalam kehidupan kita ini adalah ujian dan cobaan, ya. Bagaimanapun tidak, kita mau atau tidak, mau menolak, kalau sudah memang saatnya kita diuji, saatnya kita dicoba oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Pasti akan singgah di kehidupan kita. Nah, ketika kita diuji, ketika kita dicoba, kita jangan mengeluh, ya. Kita jangan mengeluh, tapi kita jadikan ujian dan cobaan itu menjadi pahala buat kita, ya. Jadi jalan satu-satunya supaya ujian dan cobaan itu menjadi pahala adalah dengan bersabar, ya. Dengan kita bersabar, insya Allah kita akan mendapat pahala dari kesabaran kita, ya. Nah, ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 55 yang saya bacakan, artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar, ya. Jadi manusia tidak pernah lepas dari lika-liku
cobaan hidup, ya. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian. Itu semua tidak lain hanya untuk menguji hamba-hambanya. Jadi jangan bilang bahwa ujian itu dan cobaan itu jadi beban buat kita. Jangan ya kita jadikan itu sebagai sebagai pahala, ya. Sebab ketika kita diuji itu kita hanya harus bersabar menjalaninya, ya. Kita sabar karena sabar adalah bagian dari iman, ya, merupakan kepala dari tubuh kita. Jadi memang ketika kita diuji pasti ibu banyak mengeluhnya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Jadi itu kalau kita sudah mengeluh itu berarti kita sudah tidak sabar, ya, menghadapi ujian dan cobaan itu. Kemudian kalau kita diberi ujian dan cobaan ini, kita jangan mengeluh, justru kita harus bersabar supaya mendapatkan ridho. Ingat ibu bahwa orang bisa masuk surga karena sabarnya, ya. Bukan bilang karena rajinnya sholat dia masuk surga, tapi dengan bersabar bisa membawa kita ke surga, ya. Nah, ini sabar ada 3 bagian. Sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah, ya. Jadi contoh kita kan diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Seandainya kita tidak sabar, maka itu sholat subuh itu, coba itu kalau kita bangun, ya, dinginnya malam, subuh ini dinginnya air, tapi karena sabarnya kita menjalani perintah Allah, maka kita tetap melaksanakan kewajiban kita yang 5 waktu, ya. Itu sabar. Kalau orang-orang yang tidak sabar, maka dia tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Nah, karena kemudian sabar yang kedua adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Kemudian yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Nah, ini banyak orang diuji dengan kemiskinan, dia berhasil, ya. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, harta, maka dia tidak lolos dari ujian kesabaran, ya. Karena dia terlena dengan kesenangan, ya. Ada kisah tentang Sa'labah, ibu sudah pasti tahu ini. Itu Sa'labah seorang fakir sangat miskin. Hanya satu sarungnya dia pakai untuk sholat bersama istrinya. Jadi ketika sudah sholat berjamaah ini Sa'labah di masjid, dia tidak berdoa lagi, dia buru-buru pulang ke rumahnya karena sarung yang dipakainya ini mau digunakan istrinya di rumah untuk sholat maghrib, ya. Itu terus yang dilakukan Sa'labah. Tapi dengan kemiskinan itu Sa'labah berhasil dengan sabarnya. Kemudian suatu ketika Rasulullah menanyai Sa'labah, kenapa dia pulang sesudah sholat tidak pernah berdoa pulang. Itu diceritakannya bahwa saya ini sarungku cuma satu, maka harus buru-buru karena maghrib ini mepet, ya. Sarung ini mau digunakan istri saya untuk sholat. Kemudian Nabi memberikan sepasang kambing, ya, atau domba itu untuk diternakkan, ya. Jadi Sa'labah ini beternak kambing atau domba, dia kaya, ya. Karena banyak saking sibuknya nih Sa'labah mengurus kambing-kambingnya, maka dia sudah lupa dengan Allah, dia sudah lupa dengan sholat berjamaahnya di masjid. Nah, itu kan contoh bahwa ketika dia miskin dia berhasil dengan sabarnya taat kepada Allah. Namun ketika dia sudah kaya karena sibuk dengan domba-domba peliharaannya ini, maka dia menjauh dari Allah, ya. Berarti dia tidak berhasil ketika diuji dengan kesenangan. Nah, semoga kita semua ibu di sini adalah termasuk orang-orang yang lulus dari kesabaran kita semua, dan karena sabarnya kita, insya Allah kita masuk surga, ya.
Nah, ketika Allah, ibu yang diperlukan oleh Allah, ketika Allah memberikan ujian atau cobaan kepada manusia, itu adalah salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya, ya. Itu bentuk cintanya Allah, yaitu dengan memberikan ujian dan cobaannya. Kemudian ketika Allah memberikan ujian, tandanya Allah memberikan kesempatan kepada seorang muslim agar dosa-dosanya diampuni, ya. Contohnya ketika kita sakit, diuji sakit, maka kan kalau kita sudah sakit itu, kita sudah sembuh dari sakit kita, kan dosa-dosa kita diampuni, berarti kita suci kembali, ya. Itu nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah sekalian untuk senantiasa bersabar tatkala menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Seberat apapun ujiannya, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Syukurilah apa yang kita miliki dan jangan sampai kita merasa jengkel terhadap Allah karena ujian-ujian yang diberikannya. Semoga dengan ujian itu justru menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan